Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sumber data dan teknik pengumpulan data. Kemudian ini ada nama kelompok kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Kemudian contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Kemudian contoh data sekunder, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer? Data diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angker, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Secara garis besar, teknik dapat digunakan untuk pengumpulan data, yaitu ada wawancara, yang kedua ada angket, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni yang pertama, mengenalkan diri, kedua, menjelaskan maksud kedatangan, yang ketiga, menjelaskan materi wawancara, keempat, mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir ada pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon. Telekonferensi, jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Wawancara terdapat dua, yakni yang pertama terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu pertanyaan sudah disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara. Kedua, data atau informasi yang dibutuhkan sudah dirancang. Ketiga, jawaban singkat dan padat. Keempat, tidak dirancang untuk wawancara mendalam. Yang tidak terstruktur merupakan langkah persiapan wawancara terstruktur. Kedua, pertanyaan yang diajukan merupakan upaya menggali isu awal. Yang ketiga, sifat pertanyaan spontan. Yang keempat, banyak peluang untuk melakukan wawancara mendalam. Angket adalah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Responden sesuai daftar pertanyaan yang diterima. Sedangkan pada wawancara, jawaban responden diisi oleh pewawancara. Kedua, untuk pengembalian daftar isian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu canvasser, dua householder. Yang pertama canvasser yaitu daftar yang telah diisi ditunggu oleh petugas yang menyerahkan. Yang kedua householder yaitu jawaban responden dikirimkan kepada alamat yang telah ditentukan.
Bentuk kuesioner. Yang pertama terbuka. Angket yang memberikan kebebasan bagi responden untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Jadi responden dapat menuliskan jawabannya sendiri dalam bentuk uraian atau penjelasan. Yang kedua tertutup. Angket yang menyajikan pertanyaan dan pilihan jawaban sehingga respondennya dapat memberikan tanggapan terbatas pada pilihan jawaban yang diberikan. Observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Participant observation. Dalam observasi ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Misalnya, seorang guru dapat melakukan observasi mengenai bagaimana perilaku siswa, semangat siswa, kemampuan manajerial kepala sekolah, hubungan antar guru, dan sebagainya. Non-partisipan. Berlawanan dengan partisipan observation, non-partisipan merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung di dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Misalnya, penelitian tentang pada pembinaan olahraga, seorang peneliti yang menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mencatat berbagai peristiwa yang dianggap perlu sebagai data penelitian. Kelemahan dari metode ini adalah peneliti tidak akan memperoleh data yang mendalam karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam peristiwa. Dokumentasi. Dokumentasi pengumpulan data adalah proses mendokumentasikan dan mencatat semua tahapan dan informasi yang terkait dengan pengumpulan data dalam sebuah penelitian atau proyek. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas data, memfasilitasi analisis, memungkinkan replikasi studi, dan memastikan transparansi dalam proses pengumpulan data. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.